Bagi seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab yang beda agama, khususnya perempuan Yahudi dan Kristiani, dihalalkan oleh Al-Quran. Nikah beda agama dalam konteks ini harusnya diperbolehkan dan disahkan. Saya lihat pihak yang mengharamkan keliru mengutip ayat Al-Quran. Begini penjelasannya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, kali ini saya mau membahas tema yang sedang jadi perhatian dan perdebatan, nikah beda agama. Pelaku pernikahan beda agama di Indonesia memang masih terdiskriminasi. Dalam lembaga yang dianggap resmi dalam Islam di Indonesia masih tidak mengakui pernikahan beda agama. Padahal sudah ada sederet argumentasi yang memperbolehkan nikah beda agama dan banyaknya kasus pernikahan beda agama. Bahkan Al-Quran sendiri menghalalkannya. Sedangkan pihak yang mengharamkan pernikahan beda agama ternyata salah dalam memilih ayat Al-Quran. Misalnya melalui fatwa MUI tahun 2005 dikatakan bahwa 1. Pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut kaul mu'tamad atau pendapat yang bisa dijadikan sandaran adalah haram dan tidak sah. Dalam hal ini MUI telah mengharamkan hal yang sebenarnya halal dalam Al-Quran. Istilah halal bukan dari saya, tapi dipakai dalam ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Maidah ayat 5, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa tu'amul ladhina utul kitab hillul lakum wa tu'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitab min qablikum. Hari ini dihalalkan bagimu, uhilla lakum. Dihalalkan bagimu segala yang baik, dan makanan ahlul kitab halal bagimu, dan makananmu pun halal bagi mereka. Halal bagimu untuk dikawini perempuan-perempuan baik di antara orang-orang mukmin, dan juga perempuan-perempuan baik di antara orang yang menerima Alkitab sebelum kamu. Siapa yang menghalalkan menikah dengan perempuan-perempuan ahlul kitab? Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini tidak hanya berbicara kebolehan atau kehalalan menikahi perempuan baik dari ahlul kitab, juga menyamakan mereka perempuan baik ahlul kitab dengan perempuan baik dari kalangan mukmin, orang Islam. Pengakuan kesetaraan kebaikan dalam perempuan, baik perempuan yang beragama Islam dan perempuan ahlul kitab. Perempuan baik, terhormat dan mulia, apapun agamanya, tetap disebut sebagai perempuan yang baik dan terhormat. Tidak ada tapi. Misalnya ada ungkapan yang sering kita dengar, dia perempuan baik dan terhormat, tapi agamanya tidak ada ini. Perempuan baik dan terhormat apapun agamanya. Siapa itu ahlul kitab? Yang beragama Yahudi, Kristen, Sabi'in, Majusi yang disebutkan dalam Al-Quran, atau agama-agama lain yang ada di Indonesia kalau kita mengikuti fatwa dari Syekh Muhammad Abduh seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto yang nanti akan ada penjelasannya. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Allahu Yarham, seorang ulama terkenal dari Suriah dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Fikih Islam dan dalil-dalilnya,
kitab yang juga sangat terkenal di Indonesia dan dunia Islam, hukum menikah dengan perempuan ahlul kitab adalah mubah, boleh, alias halal, menurut kesepakatan ulama ijma'. Paling jauh pendapat adalah memakruhkannya, sebaiknya dihindari, tapi tidak ada pendapat yang mengharamkannya. Contoh dari makruh sebaiknya dihindari, menikah dengan perempuan ahlul kitab kalau harbiyah, komunitasnya membenci dan memerangi umat Islam. Berikut kutipan dari teks kitab Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Az-zawaju bil kitabiyat. Al-kitabiyah hiya allati tu'minu bidinin samawiyyin kal yahudiyyah wan nasraniyah. Wa ahlul kitab hum ahlut taurat wal injil. Liqaulihi ta'ala an taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Menikah dengan perempuan-perempuan ahlul kitab, perempuan ahlul kitab adalah perempuan yang beriman pada agama samawi, seperti Yahudi dan Kristen. Dan ahlul kitab adalah orang yang percaya pada Taurat dan Injil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Quran Surat Al-An'am 156. Dan ada kutipannya lagi, waqad ajma'al ulama ala ibahati zawat bil kitabiyat. Liqaulihi ta'ala al-yawma uhilla lakumut thayyibat ila akhir ayat Al-Maidah, al-ayat al-khamisah. Wal muradu bil muhsanat fil ayat al-afaif. Wa yuqsadu biha hamlun nas ala tazawud bil afaif lima fihi min tahqiqil wuddi wal ulfah bainaz zawjaini wa isya'ati sukun wal itmi'nan. Yang artinya dari kutipan teks itu, dan para ulama telah bersepakat ijma' atas dibolehkannya menikahi perempuan-perempuan ahlul kitab sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5. Dan arti dari al-muhsanat di ayat tadi adalah al-afaif, perempuan terhormat, perempuan mulia, perempuan yang baik. Tujuannya mengajak manusia menikahi perempuan-perempuan baik dan terhormat karena akan tercipta cinta dan kasih sayang antara pasangan yang memancarkan ketenangan dan kedamaian. Sedangkan pengharaman pernikahan beda agama lahir karena kesalahan merujuk pada ayat Al-Quran yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatskum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idznih. Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, budak perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, sekalipun dia menakjubkan kamu. Dan janganlah kamu nikahkan anak perempuanmu dengan orang musyrik sebelum mereka beriman. Budak laki-laki yang beriman sungguh lebih baik dari laki-laki yang musyrik, meskipun ia menakjubkan kamu. Mereka orang-orang yang musyrik mengajakmu masuk api neraka, tapi Allah memanggil kamu masuk surga dan mendapat ampunan dengan izinnya. Ayat ini melarang muslim, laki-laki Islam, menikah dengan perempuan musyrik, bukan dengan perempuan ahlul kitab. Dan seorang muslimah, perempuan Islam, dilarang menikah dengan laki-laki musyrik. Karena itu, harus dibedakan antara orang musyrik dengan orang ahlul kitab. Musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah, menyembah berhala, yang konteksnya adalah kaum pagan Arab di Mekah dan sekitarnya, yang waktu itu memerangi Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Ayat ini merupakan ungkapan yang masuk akal untuk saat itu.
Bagaimana melangsungkan pernikahan dengan pihak lawan yang memusuhi? Saat ini saja dua mempelai yang sudah satu agama tapi datang dari latar belakang yang berbeda, ormas keagamaan atau suku atau persaingan ekonomi dan partai politik, atau bahkan hanya beda pilihan capres saja, amat sulit dilangsungkan pernikahan karena sering terhalang restu keluarganya. Karena proses pernikahan tidak hanya urusan sepasang mempelai, tetapi terkait dengan keluarga sepasang mempelai itu. Kembali ke pembahasan utama, poin penting adalah kita harus membedakan antara orang musyrik dengan orang ahlul kitab. Dalam Al-Quran juga ditegaskan perbedaan antara orang musyrik dan ahlul kitab. Misalnya dalam ayat 150 dari surat Al-Baqarah. Ma yawaddul ladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Orang-orang yang ingkar dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan. Kata wa yang diartikan dan di ayat tadi dimaksudkan ada perbedaan di keduanya. Contoh sederhana dari perkataan sehari-hari. Akaltu soto ayam wa coto Makassar. Saya makan soto ayam dan coto Makassar. Soto ayam dipisahkan dari coto Makassar dengan kata wa dan karena coto Makassar bukan soto ayam. Karena kalau coto Makassar sama dengan soto ayam, maka tidak perlu disebutkan lagi dan dipisahkan dengan kata dan. Maka dengan argumentasi ini disimpulkan, orang ahlul kitab berbeda dari orang musyrik. Meskipun dari mereka ada yang disebutkan dalam ayat itu orang yang ingkar atau kufur. Atau lebih jelas lagi dalam ayat 17 surat Al-Hajj. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku. Sesungguhnya orang-orang beriman Islam, orang Yahudi, orang Sabiin, orang Nasrani, orang Majusi dan orang musyrik. Penyebutan orang musyrik dibedakan tersendiri dari orang Yahudi, Kristen, Sabiin dan Majusi yang sering disebut sebagai ahlul kitab. Intinya harus membedakan antara orang musyrik dengan orang ahlul kitab. Apakah orang-orang ahlul kitab zaman sekarang sama dengan zaman Al-Quran turun? Saya teringat jawaban Gus Dur yang pernah ditanyakan soal ini. Beliau menjawab, sama saja. Karena polemik soal keyakinan Kristen dan Yahudi, serta masalah perdebatan otentisitas kitab suci mereka, juga terekam dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan kalau kita membaca sejarah kekristenan dibanding Islam yang turun pada abad ke-7 Masehi, soal kodifikasi Alkitab, kanonisasi, dan kristologi sudah selesai di abad-abad sebelum Islam datang. Misalnya melalui konsili Nikea I abad ke-4 Masehi tahun 325 Masehi, Konsili Konstantinopel I tahun 381 Masehi, Konsili Efesus tahun 431 dan seterusnya. Dan ada pendapat yang menarik, ada riwayat dari Ibnu Abbas dari Al-Baihaqi yang berpendapat sebenarnya ayat 221 surat Al-Baqarah, pengharaman menikahi perempuan musyrik, sudah dihapus hukumnya dengan ayat 5 surat Al-Maidah yang turun kemudian. Artinya kalau pendapat ini mau diikuti, tak hanya diperbolehkan menikah dengan perempuan ahlul kitab, juga dengan perempuan musyrik. Syaratnya, musyrik itu bukan harbi, bukan yang memusuhi Islam dan umat Islam, serta diharapkan nantinya perempuan musyrik itu masuk Islam. Apakah ahlul kitab hanya terbatas pada penganut agama Yahudi, Kristen, Sabiin, dan Majusi yang disebutkan dalam Al-Quran? Saya mau mengambil fatwa dari Syekh Muhammad Abdu, Allahu Yarham, yang dijuluki Al-Ustadz Al-Imam, seorang mufti Mesir pada abad ke-20, dan seorang ulama Al-Azhar
yang saat itu mendapatkan pertanyaan dari orang Jawa, istilah untuk orang Indonesia dan Nusantara saat itu, tentang seorang Muslim yang menikahi perempuan non-Islam pengikut pagan dari Cina. Kalwathaniyah as-Siniyah, dalam teks aslinya dalam bahasa Arab. Syekh Muhammad Abduh memasukkan dalam golongan Ahlul Kitab selain Yahudi, Kristen, juga Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu, dan agama-agama di Jepang. Karena Syekh Muhammad Abduh berkeyakinan setiap bangsa pasti diturunkan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka memiliki kitab suci samawi. Menurut Syekh Muhammad Abduh, musyrik yang dimaksud dalam ayat 221 surat Al-Baqarah adalah orang-orang pagan Arab saat itu, secara khusus Mekah dan sekitarnya, mengikuti pendapat guru para mufassir Al-Quran Ibnu Jarir At-Tabari, dan umumnya merujuk pada orang yang menyekutukan dan menyembah selain Allah. Mereka juga tidak memiliki kitab suci, dan mereka yang berusaha aktif memusuhi dan memerangi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Ini saya kutip dari kitab Tafsirul Manar, volume 6, halaman 193. Jadi musyrik itu tidak hanya soal keyakinan, tapi pada tindakan mereka yang memusuhi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Dengan argumentasi tadi, baik dari ayat Al-Quran dan pendapat ulama, pernikahan beda agama, kalau laki-lakinya Muslim dan calonnya adalah perempuan Ahlul Kitab, maka diperbolehkan. Yang dilarang adalah menikahi wanita musyrik Arab karena mereka pagan yang tidak memiliki kitab suci dan memusuhi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam saat itu. Poinnya, nikah beda agama antara laki-laki Muslim dan perempuan baik dari Alkitab hukumnya dihalalkan, diperbolehkan. Tapi ingat, halal dan boleh bukan berarti dianjurkan. Karena kalau anjuran, doktrinnya beda. Untuk para jomblo, ini doktrinnya dari sabda Nabi Muhammad SAW, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadfar bidatid din taribat yadak. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Pertama, karena hartanya. Kedua, karena keturunannya. Dan ketiga, karena kecantikannya. Dan keempat, karena agamanya. Maka berpeganglah pada keberagamannya agar kamu memperoleh kebahagiaan. Agama di sini bukan hanya satu agama Islam saja, tapi juga baik dalam pengetahuan, pelaksanaan, dan keluhuran budinya sebagai orang Islam. Nah, kalau doktrin inilah yang disebut dengan anjuran. Wallahu a'lamu bishawab. Lantas, bagaimana dengan perempuan Islam, muslimah, kalau menikah dengan laki-laki non-muslim? Ini akan menjadi pembahasan yang akan datang. Tunggu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.